Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai praktikum penentuan titik didih. Berikut adalah standar operasional prosedur untuk alat yang akan kita gunakan. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah buci melting point M560 dan juga printer. Seperti inilah kira-kira gambar alatnya. Yang pertama, kita pastikan sudah tersambung pada listrik dan kemudian kita tekan saklar on, kemudian kita tekan OK dan alat warming up selama 15 menit untuk penggunaan pertama. Nah, setelah warming up kita akan menggunakan alatnya, yaitu nanti kita memilih apakah kita akan menggunakan melting point terlebih dahulu atau boiling point. Nah, melting point ini tinggal diputar knobnya, kemudian kita pilih method. Kemudian kita pilih sampel yang akan kita gunakan. Ada etanol dan juga H2O. Kita memilih etanol dan kemudian tekan start dan kemudian masukkan sampel ID-nya. Dimasukkan namanya sesuai dengan analis dan juga nama bahannya. Nah, ini sebagai contoh kita akan memasukkan nama etanol 1. Nah, setelah kita menuliskan, nanti tinggal tekan save. Kemudian tunggu sampai suhu 72,2 derajat Celcius atau sampai alat berbunyi beep. Nah, setelah berbunyi beep, kita masukkan sampel dan kemudian tekan start. Oke, ini kita akan persiapan alatnya terlebih dahulu. Persiapan bahan. Ini kita menggunakan etanol. Kemudian kita masukkan etanol ke boiling tube secukupnya dengan menggunakan pipet tetes. Sedikit saja. Kemudian setelah kita masukkan etanolnya, kita masukkan boiling capillarisnya. Penampakannya seperti itu kira-kira. Nah, pastikan boiling capillaris sudah berada di dasar boiling tube-nya dan kemudian kita siap untuk melakukan analisis penentuan titik didih dan masukkan ke dalam alat di posisi tube yang paling kiri atau yang terbesar. Kemudian kita amati dan kita tekan start untuk penentuan titik didihnya. Nah, ini diamati sampai terdapat gelembung udara yang besar atau bubble yang besar dan juga intensitasnya sering. Terus kemudian nanti kita set ke alatnya. Jadi ini kita melakukan pengamatan terlebih dahulu pada boiling point tube-nya. Nah, ini mulai sering kan, mulai terdapat gelembung udara yang besar dan juga intensitasnya sering, maka kita bisa langsung tekan set sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, hasil inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai titik didihnya. Kemudian kita tekan stop dan kemudian muncul hasilnya dan kita nanti akan print. Sebelum kita print, pastikan printernya sudah dalam mode on. Nah, setelah print on, maka tinggal tekan print. Kemudian hasilnya akan muncul dari printer. Nah, hasil inilah yang akan kita gunakan sebagai data pengamatan. Nanti hasilnya ini kita rata-rata dari ketiga data tersebut, kemudian kita bandingkan dengan titik didih secara teori apakah sama atau berbeda. Setelah dirata-rata, selesai untuk analisis penentuan titik didihnya dan kita tekan N untuk mengakhiri analisis. Kemudian keluarkan boiling tube dan boiling capillarisnya, kemudian kita kembalikan ke dalam alat karena ini tidak sekali pakai.
berikut adalah standar operasional prosedur untuk analisis titik leleh. Nah, ini bahan dan alatnya. Ini adalah melting point tube yang akan kita gunakan untuk penentuan titik leleh. Bentuknya seperti ini, jadi ada rongga di dasarnya. Nah, kita akan menggunakan sampel benzil untuk contoh ya. Ini silakan diamati titik lelehnya. Ini nanti yang akan kita bandingkan dengan hasil pengukuran kita nanti. Seperti itu. Nah, cara memasukkan sampelnya seperti ini. Jadi diketuk-ketuk sampai dasar, kemudian kita ukur di posisi yang sesuai dengan jari itu. Jadi tingginya sekitar itu. Oke. Nah, ini kita isikan sampel pada ketiga melting point tube-nya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pengukuran tinggi endapannya atau tinggi serbuk. Oke, kita masuk ke operasional alatnya. Jadi kita putar knob dan kita pilih untuk melting point karena kita akan menentukan titik lelehnya. Nah, setelah kita memilih melting point, kemudian kita klik method dan kita pilih sampel yang akan kita gunakan. Nah, di contoh ini kita menggunakan benzil, kemudian kita klik start atau tekan start untuk benzil, dan kita masukkan sampel ID-nya berupa identitas singkat bahan dan analisnya. Misal dari kelompok 1 berarti benzil 01 atau benzil kelompok 1 atau terserah analisnya. Setelah kita masukkan sampel ID, kita klik save, and then kita tunggu sampai bunyi beep atau suhunya sesuai dengan yang ada di alat. Kemudian setelah bunyi beep, kita masukkan sampel ke dalam alatnya. Jadi di sebelah kanan itu di tiga lubang. Kemudian kita tekan start dan kita mulai amati amati untuk penentuan titik lelehnya. Nah, pengamatan dilakukan sampai seluruh bubuk atau serbuk benzil ini meleleh, jadi sehingga mencair dan juga menghasilkan larutan yang bening. Nanti larutannya menjadi warna kuning terang seperti itu. Kemudian ini penampakan alatnya ketika dilakukan pengamatan. Nah, ini kita tunggu. Nanti kita tekan set berdasarkan urutan benzilnya meleleh. Misalkan yang meleleh pertama kali adalah yang sebelah kanan, berarti kita set yang sebelah kanan. Misalkan yang sebelah kiri yang terlebih dahulu, berarti kita set yang sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian ditentukan urutannya selanjutnya. Gitu. Nah, nanti di setnya sebanyak 3 kali. Nah, ini untuk yang pertama sebelah kanan, kemudian yang kedua meleleh adalah yang sebelah tengah, kemudian yang terakhir adalah yang sebelah kiri. Kemudian kita set. Nah, kemudian kita tekan stop dan kemudian kita print hasilnya. Jadi inilah yang nanti kita akan gunakan sebagai data pengamatan. Dan nanti hasilnya di rata-rata 99-nya, kemudian kita bandingkan dengan titik leleh yang ada pada bahan tadi, etiket bahan tadi. Seperti itu. Karena ini melting point-nya sekali pakai, jadi tinggal dibuang. Kemudian pencet tekan N, dan kemudian jika sudah selesai, alat diposisikan dalam suhu ruang seperti itu. Kemudian kita matikan alat dan juga printernya. Oke, terima kasih. See you.